Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fauzan Al-Faruq, NBI 14621000135 dari mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak dengan dosen matkul atau dosen pada mata kuliah itu Muhammad Firdaus ST MKom. Di sini saya akan menjelaskan program yang berada pada NBI Kasar, yaitu membuat aplikasi Android sederhana dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu tabel buku dan tabel guna menggunakan database dan Flutter. Pertama, pada tabel buku yaitu berisi nomor ISBN dengan chart, nama pengarah, tanggal cetak, kondisi, harga, jenis, harga produksi. Dan pada tabel pengguna terdapat ID pengguna, nama, tanggal alamat, tanggal daftar, nomor telepon, foto. Dan foto yang disimpan adalah nama file fotonya yang tampil di form pada database. Dan juga terdapat drawer yang berisi menu, yaitu pertama buku, saat diklik muncul form buku. Menu pengguna, saat diklik muncul form pengguna. Laporan buku, saat diklik muncul semua data buku dan tabel. Dan yang keempat, laporan pengguna, saat diklik muncul semua data pengguna dari tabel. Dan pada menu mahasiswa ini mungkin menu buku yang mana harus bisa tambah, ubah, hapus data, cari satu data. Dan pada menu ini juga mungkin pada menu pengguna, yaitu harus bisa tambah, ubah, hapus data, cari satu data. Dan saya juga menambahkan splash screen dan loginnya. Oke, pertama kita buka database-nya dahulu. Di sini saya juga menggunakan Laragon untuk mengoneksikan ke database. Dan pada SQL ini saya menggunakan SQL York. Dan di mana pada database ini saya memberi nama database yaitu YSPAP dengan tabelnya yaitu ada buku dan pengguna yang saya beri nama user, dan buku saya beri nama buku. Dan ada juga login yang saya beri penamaan masuk. Oke, selanjutnya kita ke kodenya. Pertama kita ke kode PHP-nya dulu, yaitu dimana kode PHP ini terdapat pada Windows C, yaitu pada Laragon kan jika di send yaitu di htdoc, jika Laragon terdapat di www. Nah, di sini saya taruh di folder ganjil. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pada menu loginnya yang saya taruh ke folder masuk, yaitu pertama pada 4 baris pertama yaitu header. Di header ya, pada baris pertama ini untuk menetapkan semua header ya, untuk menetapkan header HTTP pada respon. Yang pertama, context type application /JSON, yaitu kode ini menunjukkan bahwa respon akan berupa format JSON. Dan di bawahnya ada header access control allow origin, yang dimana untuk memperbolehkan pertukaran sumber daya melintas domain, yaitu domain course, yaitu control allow origins dari semua origin. Yang di bawahnya ada access control allow methods, yang dimana untuk menentukan metode HTTP yang diizinkan. Dan ya header yang keempat yaitu untuk menentukan header HTTP yang diizinkan. Oke, yang di bawahnya ada
4 baris ini yaitu untuk mendefinisikan parameter koneksi database dan membuat koneksi SQL. Yang tadi saya menggunakan SQL Yoke dan SQL MyAdmin, PHP MyAdmin juga bisa menggunakan seperti ini. Nah, di mana server name yaitu localhost, username root, password nggak perlu diisi, dan db name yaitu saya beri nama sesuai di database yaitu ES-PHP. Nah, jika db name-nya ini tidak sesuai dengan database, maka kita akan terkoneksi sama aplikasi pada database-nya tersebut kodenya. Dan di bawahnya ada cons, di bawahnya untuk if cons new MySQL server name, username, password, db name di sini untuk mengoneksikan untuk memeriksa, lebih tepatnya untuk memeriksa apakah koneksi ke database berhasil. Nah, jika tidak, maka akan if cons lebih besar connect underscore error di connection valid. Akan jika tidak terkoneksi, maka script akan dihentikan dan akan muncul pesan kesalahan yang akan ditampilkan. Oke, dan di bawahnya di sini untuk username, username dan password. Di sini untuk mengambil data username dan password yang dikirim dari Flutter, dari aplikasi Flutter menggunakan metode post. Dan di bawahnya ada query to check user SQL select form, masuk di sini adalah menu login yang tadi, where username and password, set query. Pada kode ini untuk membuat query SQL untuk memeriksa yaitu apakah ada baris dalam tabel masuk yang cocok dengan username dan password yang diberikan. Dan di bawahnya ada perintah if result num row besar dari 0, dari yang dimana pada kode ini yaitu jika terdapat setidaknya satu baris, setidaknya satu baris dalam hasil query, itu berarti kredensial pengguna valid sehingga respon berhasil dimuat. Sebaliknya, jika respon error dibuat jika tidak ada baris yang cocok. Nih, jika tidak ada baris yang cocok. Dan di bawahnya ada echo JSON encode, di mana langkah terakhir untuk mengonversi array respon ke format JSON dan mengembalikannya ke aplikasi Flutter. Dan close di sini untuk menutup koneksi ke database untuk membebaskan sumber daya. Selanjutnya ke pada kode register. Oke, pada kode register.php ini yaitu yang pertama db mysql connect localhost root ES-PHP db database connection valid, di mana pada kode ini untuk mencoba untuk membuat koneksi ke database SQL kepada SQL Yoke yang menggunakan fungsi MySQLi connect. Jika koneksi gagal, pesan database akan muncul yaitu database connection valid yang akan ditampilkan. Dan yang kedua yaitu sama seperti yang sebelumnya, yaitu username dan password. Di sini untuk mengambil username dan password menggunakan metode post. Dan di bawahnya ada kode untuk memeriksa
untuk memeriksa apakah username yang diterima sudah ada dalam variabel, apakah sudah ada dalam variabel tabel masuk atau login tersebut. Jika ada, variabel const akan berisi jumlah baris yang sesuai. Pada variabel const tersebut akan berisi jumlah baris yang sesuai. Misalnya pada if const else, if const sama dengan 1, echo JSON encode error, dan else insert into masuk username password values, dan di bawahnya query MySQL query dan echo JSON encode, di mana pada kode tersebut itu jika sama, jika const itu sama dengan 1, berarti username sudah ada dan pesan error akan diinskripsi dalam format JSON dan dikirim sebagai respon. Dan jika const tidak sama dengan 1, jika const tidak sama dengan 1, artinya username belum ada. Script ini membuat query SQL untuk menambahkan username dan passwordnya baru ke dalam tabel masuk atau di register tersebut. Dan jika query berhasil, maka akan terdapat pesan sukses. Oke. Dan selanjutnya ke file hapus.php, pada kode file hapus.php, mana pada header ini sudah dijelaskan pada sebelumnya. Yaitu untuk menetapkan header HTTP pada respon pada kasus ini, untuk mengonfigurasi respon agar dapat diakses oleh permintaan dari berbagai domain. Dan ini untuk server name, username, password, dan DB name, yaitu untuk mengoneksikan ke database-nya atau SQL. Kode ini const dan const new MySQL server name, password, DB name, dan if const connect error, di koneksi gagal, const besar dengan error, score error, connect error. Kode ini adalah langkah untuk membuat koneksi ke database MySQL atau SQL log menggunakan objek MySQLi. Pada objek MySQLi, jika koneksi gagal, maka akan muncul koneksi gagal atau pesan kesalahan gitu. Dan di bawahnya ada if server require method post. Sama dengan post. Kode ini untuk memeriksa apakah metode permintaan yang digunakan adalah post. Jika tidak, maka operasi penghapusan tidak akan dilakukan. Dan di bawahnya ada pengecekan data, yaitu untuk memeriksa apakah data yang dibutuhkan, yaitu seperti ID ini diterima melalui metode post. Jika tidak melalui metode post, maka akan muncul pesan incomplete data receiver. Jadi di bawah incomplete data receiver yang akan ditampilkan. Itu. Dan pada ini untuk mendelete query SQL yang dieksekusi, jika berhasil untuk menghapus atau mendelete, maka akan muncul data delete successful.
Dan jika tidak berhasil, maka akan muncul error deleting data. Oke, selanjutnya ke kode tambah tabel pada folder buku, yang dimana pada header 4 header ini yaitu berfungsi untuk menetapkan header HTTP pada respon. Sama seperti yang sebelumnya, pada kode-kode sebelumnya, berfungsi untuk mengizinkan akses lintas domain, course, dan menentukan jenis konten yang dikirimkan ke JSON. Dan di yang keempat ini untuk mengoneksikan ke database, apakah sudah sesuai apa belum. Dan di bawahnya ada const MySQL server name, username, password dbname, dan const connect error. Nah, maksudnya adalah langkah untuk membuat koneksi ke database MySQL menggunakan objek MySQLi. Objek MySQLi jika koneksi gagal, maka akan muncul pesan kesalahan, yaitu seperti ini, koneksi gagal. Dan di bawahnya ada untuk pengecekan metode permintaan request method. Yaitu dimana script ini memeriksa metode permintaan yang digunakan POST atau JET untuk menentukan operasi apa yang akan dilakukan pada pengecekan data pada server request method tersebut menggunakan metode POST dan if set. Dan pada kode if set POST nomor ISBN, set nama, set POST tanggal cetak, dan set POST harga produksi, set POST kondisi, set POST jenis, dan set POST harga. Dan ada kode PHP yaitu nama, ISBN, tanggal cetak, harga produksi, jenis, kondisi, dan SQL sampai pada else error tersebut data dikatakan. Nah, pada kode ini yaitu untuk memeriksa apakah semua file yang diperlukan untuk menambahkan data buku sudah diterima melalui metode POST, yaitu metode POST ya. Jika tidak pesan, itu akan menunjukkan pesan data tidak lengkap, seperti karena terdapat if else. Dan di bawahnya else if server record method jet SQL sama dengan select platform. Dalam di sini pada tabel buku reset count query dan selanjutnya di bawah yaitu untuk pengambilan data dari permintaan POST. Dia adalah langkah untuk mengambil data yang diterima melalui metode POST. Dan pada kode PHP ini yaitu untuk membuat dan mengeksekusi query SQL untuk menambahkan data buku, yaitu data buku baru ke dalam tabel buku. Jika berhasil, pesan dan akan muncul pesan data akan ditampilkan. Jika gagal, akan muncul pesan kesalahan dan seterusnya. Dan selanjutnya pada file update.php, di mana pada header ini itu sama seperti sebelumnya, yaitu untuk menetapkan header HTTP pada respon yang memungkinkan akses lintas domain, course, dan menentukan jenis konten yang dikirimkan ke JSON. Dan keempat ini untuk mengoneksikan ke
database, yaitu server name, username, password, db name. Dan pada kode account MySQL sampai ini sampai connect underscore error tersebut. Di sini untuk memuat koneksi ke database MySQL itu menggunakan objek MySQLi. Jika koneksi gagal, maka akan muncul pesan kesalahan, yaitu koneksi gagal. Selanjutnya pada if server request method sama dengan post, pada kode ini yaitu untuk memeriksa apakah metode permintaan yang digunakan adalah post. Selanjutnya pada kode ini yaitu untuk memeriksa apakah ID yang diperlukan untuk mengidentifikasi data yang akan diperbarui sudah diterima oleh post tersebut. Dan di bawahnya adalah untuk pengecekan dan pembaruan setiap file yang diperlukan. Pada kode update close sama dengan array untuk pengecekan. Dan script di bawahnya yaitu if insert dan seterusnya, yaitu yang berisi tanggal cetak, update close, nama, update close, harga, update close, kondisi, update close, nomor ISBN, update close, jenis, update close, harga produksi, update close, yaitu script untuk memeriksa setiap field yang memungkinkan diperbarui dan menambahkannya ke dalam array, yaitu update close. Dan juga jangan lupa untuk close di sini untuk langkah terakhir yaitu koneksi ke database ditutup untuk membebaskan sumber daya. Dan selanjutnya pada folder user yang terdapat API, yaitu user yang saya beri nama user API, di mana juga terdapat header yang untuk menetapkan header HTTP pada response yang memungkinkan akses lintas domain, course yang menentukan jenis konten yang dikirimkan, yaitu melalui JSON. Dan di bawahnya juga ada server name, username, password, dan db name untuk mengoneksikannya ke database. Di bawahnya juga ada new app MySQLi sampai selesai, yaitu untuk membuat koneksi ke database MySQL menggunakan objek MySQLi. Jika koneksi gagal, pesan kesalahan akan ditampilkan di script dan dihentikan. Dan if server post. Pada script ini untuk memeriksa metode yaitu permintaan yang digunakan post atau jet untuk menentukan operasi apa yang dilakukan. Dan di bawahnya ini adalah untuk mengambil data yang diterima, yaitu melalui metode post, yaitu data yang diterima yaitu nama, alamat, tanggal daftar, nomor telepon. Di situ juga ada image name, target dir, target file. Di sini untuk penguploadan image. Pada kode ini untuk script untuk mengatur nama file foto, yang akan masuk ke dalam database. Itu untuk menentukan direktori penyimpanan dan memeriksa apakah file berhasil diunggah. Nah, jika tidak, maka akan proses pindah file selanjutnya. Dan pada kode di bawah ini yaitu jika permintaan adalah jet, script ini akan mengambil semua data dari tabel user dan mengirimkannya sebagai response JSON jika tidak ada data. Dan di terakhir adalah untuk menutup koneksi ke database, Selanjutnya terdapat user delete.php, mana di dalamnya ada untuk
kode untuk mendelete pada form user, dimana juga terdapat header dan server name, username, dan password DB name untuk mengoneksikannya ke database, dan const new MySQL if const connect error, di koneksi gagal const connect error. Itu untuk membuat koneksi ke database MySQL atau SQL Log itu menggunakan objek MySQL jika koneksi gagal akan muncul pesan yaitu koneksi gagal. Jadi dan kode di bawahnya ada untuk form untuk mendelete pada delete form user yaitu pengguna, yaitu dimana jika berhasil delete data delete successful, maka akan muncul data delete successful yang akan dikirim sebagai respon. Jika gagal, maka akan muncul pesan error deleting data. Selanjutnya pada user update, makna pada user update di sini terdapat kode-kode untuk mengupdate pada database, dimana juga terdapat header dan juga server, dimana juga ada server name, username, password, dan DB name untuk pengecekan data pada database untuk mengoneksikannya. Dan akun MySQL yaitu digunakan objek MySQL jika koneksi gagal akan muncul pesan gagal yang akan ditampilkan pada script ini. Dan di bawahnya juga ada kode untuk pengecekan metode permintaan, request method. Dan di bawahnya juga ada if is set. Di sini terdapat kode untuk mengupdate dari tanggal daftar yang akan dimasukkan pada update clause dan yang akan diperbarui. Ya, maksudnya adalah pada kode ini adalah untuk pengecekan dan pembaruan setiap field yang diperlukan, yaitu pada field tanggal daftar, nama, alamat, nomor telepon, dan foto. Di situ akan diperbarui yaitu dengan menggunakan variabel yaitu nama update clause. Dan jika ada pesan, jika update-nya gagal, maka akan muncul error updating data. Dan jika update-nya berhasil, maka akan muncul data update successful. Dan yang terakhir adalah untuk penutup dari kode PHP tersebut, close untuk membebaskan database. Oke, dan selanjutnya kita ke kode pada Flutter-nya, di mana terdapat drawer, edit buku, edit user, login, main di sini untuk menjalankan semua programnya di dalam satu folder yaitu main, dan register, splash, tambah buku, tambah user, tampil buku, dan user atau pengguna. Pada pertama pada kode ini yaitu terdapat import package, yaitu pada package yang diimport ini adalah untuk mengimport beberapa file dan paket yang diperlukan di dalam kode dalam drawer tersebut, yang diperlukan pada drawer untuk mengembangkan aplikasi, yaitu menggunakan Flutter. File yang diimport pada import tersebut adalah yaitu tersebut tambah buku, tambah user, tampil buku, user, dan material data yang menyediakan berbagai komponen UI.
bawahnya ada kelas app drawer extends stateless widget. Nah, di mana untuk mendeklarasikan kelas app drawer yang dimulai. Kelas ini juga merupakan stateless widget yang berarti tidak memiliki keadaan yang dapat dirubah. Di bawahnya ada operate widget, build test, dan ada child dan return drawer, child list view, ada padding, ada add insert 0 dan children, di mana kode ini yaitu widget drawer dibuat yang merupakan menu slide in yang biasanya muncul di sisi kiri layar. Di dalam drawer terdapat widget list view. Nah, terdapat widget list view untuk menampilkan daftar item yang dapat di scroll. Selanjutnya pada drawer header yaitu terdapat decoration, box decoration, color, theme, dot of, context primary color yaitu color warna biru, dan child text drawer yaitu teksnya saya kasih drawer header pada pojok kiri atas. Setelah membuka drawer akan muncul drawer header, dan style warna putih dan color pada teks tersebut. Nah, di mana kode ini yaitu menambahkan widget drawer header ke dalam daftar yang berisi kotak dekoratif atau decoration dengan warna latar belakang yang disetel yaitu warna putih. Di dalam header terdapat teks yang menampilkan drawer header dengan menggunakan warna putih. Oke. Maaf, yaitu selanjutnya ada list style, di mana ada style title textbook yaitu buku, jadi menampilkan form buku dengan navigator pop, navigator push, content, maksudnya navigator pop dan push di sini. Nah, jika pertama itu navigator push, jika untuk mengklik pada form buku maka akan nge-push untuk membuka, dan pop untuk kembali lagi ke drawer sebelumnya untuk menampilkan semua pilihan pada drawer, yaitu dimana ada form buku, form pengguna, laporan buku, dan laporan pengguna tersebut menggunakan list style. Dan terdapat material page book dan konteks add book untuk memilih add book page, di mana ada widget list style dengan judul buku. Ketika pada tel ini ditekan on tab, ada on tab di sini menggunakan on tab untuk mengepus dan pop pada drawer tersebut, dan drawer akan ditutup ya jika dipus drawer. Navigator kontes di sini untuk menutup drawer. Untuk menutup drawer dan navigasi dilakukan ke halaman add book page. Nah, di situ navigator pop kontes untuk menutup drawer. Ketika navigator push untuk membuka, ketika menekan pada form buku, maka drawer akan ditutup dengan navigator pop konteks tersebut. Dan begitupun pada list style pengguna.
juga menggunakan tail on tab navigator push. Nah, di sini langsung navigator push context Terraform folder context. Nah, mana navigator push untuk menampilkan navigator push, bukan navigator push ya, untuk menampilkan pengguna, tabel form pengguna, yaitu dengan menggunakan add user page, dengan memanggil add user page. Di atas kan add user page, di bawah add user page untuk menampilkan form pengguna, dan di bawahnya ada list style dengan menggunakan detail laporan buku, juga menggunakan on tab agar bisa muncul kayak animasi diklik gitu, klik on tab, itu menggunakan on tab. Dengan navigator push untuk mengepush, untuk memulai, untuk memunculkan pada bagian display book page, untuk memunculkan untuk pemanggilan display book page. Dan selanjutnya list title. Display book page ini adalah variabel pada laporan buku, dan list style nah, selanjutnya pada title yaitu laporan pengguna, juga menggunakan on tab dengan navigator push context material page root, yaitu untuk membuka ke display user page, untuk membuka laporan pengguna menggunakan list style, list view, dan drawer. Dan selanjutnya ada edit buku, yaitu untuk mengedit agar bisa mengedit buku yang telah diinputkan. Di sini saya menaruhnya ke laporan buku untuk bisa mengedit, menghapus, edit, hapus, dan tambahnya itu untuk menambahkan buku dan menambahkan user. Nah, saya kasih ke pada form buku dan pengguna. Nah, pada bagian edit buku ini juga terdapat import, yaitu untuk mengimport file-file yang diperlukan pada edit buku, seperti material chart, HTTP, image picker, drawer, file buku, dan foundation tersebut untuk import yang dibutuhkan pada file pada menu edit buku. Oke, selanjutnya ada class edit book extends that will widget tersebut, yaitu dimana kelas edit book yang dideklarasikan sebagai stateful widget yang memiliki properti book dari jenis buku mungkin merupakan suatu kelas atau objek yang diimport dari file, yaitu tabel buku. Oke, di bawahnya ada edit book state, dan juga ada kelas yang dimana edit book state, extend state, yang dimana di dalamnya ada text editing controller, yaitu ISBN, nama ISBN controller, nama controller, harga controller, harga produksi controller, dan juga menggunakan string ISBN, nama, harga produksi, dan date time pada select date, ke tanggal, dan string select jenis dan select kondisi, dimana controller ini untuk mendeklarasikan, yaitu di dalam yang digunakan untuk mengolah data yang akan diubah di bawahnya. Dan di bawahnya ada override stage
per unit state, dan pada kode ini adalah inisialisasi kontrol dan nilai awal dari buku yang akan diubah. Metode pada kode ini yaitu dipanggil saat objek state pertama kali dibuat digunakan untuk menginisialisasi nilai awal dari kontrol dan properti yang ada di kelas. Seperti pada ISBN controller, nama controller, harga controller, harga produksi controller, select date, dan date time, select jenis, select kondisi tersebut, yaitu untuk menginisialisasi nilai dari awal dari kontrol dan properti yang ada di kelas tersebut. Dan di bawahnya juga ada future sini untuk select date. Future select date will contain SYNC, final date time, picker, await, show date picker, context initial date time, no, first date time 2000, last date time 2001, dan picker date. Intinya di mana pada kode ini yaitu menampilkan date picker, untuk menampilkan date picker dan mengupdate nilai tanggal yang dipilih, itu untuk menampilkan kalender pada tanggal, pada menu tanggal. Dan di bawahnya juga ada future voids update book SYNC try var request HTTP multiple request dengan menggunakan URI pairs HTTP 192, yaitu ini ada link untuk memanggil file PHP-nya. Di sini ada update, di mana pada edit buku yaitu update untuk memanggil filenya, di mana memanggilnya yaitu sesuai pada nama file pada PHP, di mana pada update buku, edit buku, update di sini pada folder ganjil buku dan masukkan filenya, nama file update.php, dan request file ID widget book ID, dan request field nomor ISBN, di mana ada ID, nomor ISBN, nama, harga produksi, tanggal cetak, tanggalnya juga ada date, selected date, jenis, kondisi. Intinya di mana pada kode ini itu untuk mengirimkan permintaan, ya ada pada di atas, untuk mengirimkan permintaan HTTP untuk memperbarui data buku ke server berdasarkan nilai-nilai yang diisi pada form tersebut, yaitu ID, nomor ISBN, nama, harga produksi, tanggal cetak. Ini jika sudah selesai diupdate, maka kode HTTP tersebut untuk mengirimkan ke data buku ke server atau ke database. Di bawahnya juga ada override widget will context return scale food app bar dengan title text edit buku, dan juga menggunakan app drawer, body padding, inserts, list view, support to children, widget, will text field, cat, will container, yaitu build container
picker, ada build container, build combo box, dan build container, build radio button group, dan build submit button. Dimana pada kode ini yaitu untuk membangun antarmuka pengguna UI atau UI dari halaman edit buku terdapat pemanggilan beberapa metode yaitu untuk membantu yang membangun elemen-elemen UI seperti text input, text input dan tanggal picker, drop down, combo box, dan tombol submit. Dan dan di bawahnya ada widget build text form untuk menampilkan teks pada seperti formulir gitu untuk tampilannya. Gunakan build text field, menampilkan teks, nomor ISBN, nama pengarang, harga produksi, di mana tetap ada controller dan widget build container, dan widget chip, weapon chart, elevation, shield, heading, margin, dan vertikal. Di sini untuk membuat margin yang vertikal. Dan widget build text field juga text DT controller string in text. Nah, di bawahnya juga ada picker untuk menampilkan widget untuk menampilkan tanggal cetak, dan di sini juga kode select date, ini dimana untuk menampil ketika diklik akan muncul kalender, jadi tidak perlu menginputkan secara manual menginputkan angka, jadi langsung tinggal klik muncul kalendernya. Dan juga ada widget untuk combo box, itu seperti drop down pada jenis seperti drop down button. Combo box yaitu drop down button, mana di dalamnya terdapat teknik, yaitu jenisnya teknik, seni, ekonomi, dan humaniora. Dan di bawahnya juga ada widget build radio button group pada teks kondisi, dimana untuk menunjukkan apakah buku tersebut baik atau rusak, untuk menampilkan baik atau rusak. Nah, dan jika sudah selesai mengisi, maka klik submit untuk mengupdate buku. Bisa disebut untuk menambah buku yang telah selesai di submit tersebut. Dan selanjutnya pada form edit user, pada kode edit user di sini juga terdapat import. Sini untuk mengimport file-file yang diperlukan pada edit user, yaitu seperti import user, foundation, material, dart, http.dart, as, http, image picker, dan juga mengimport drawer. Di sini juga mendeklarasikan kelas edit user yang akan dipanggil, di mana di dalam kelas edit user sendiri ada list in, image page, dan text editing controller, nama controller, alamat controller, nomor telepon controller, dan juga ada string nama, string alamat, string nomor telepon untuk memanggil controller, untuk mendeklarasikan controller. Dan date tab, yaitu menggunakan select date, string image URI,
file name with extension, dan juga ada string file name dan string extension. Dan di bawahnya ada void init state, di mana ada nama controller, alamat controller, nomor telepon controller, select date, dan image URI, di mana pada kode ini itu untuk memanggil saat objek state pertama kali dibuat, itu digunakan untuk menginisialisasi nilai awal dari kontrol dan properti yang ada di kelas. Dan di bawahnya ada future void select image with final picket file. Intinya pada kode ini untuk membuka galeri, untuk membuka gambar galeri atau gambar, untuk memilih atau mengganti foto pengguna atau user, dan mengupdate nilai image URL dan image page. Dan pada future select date yaitu date time, yang terdapat date time, di mana kode ini untuk menampilkan date picker atau picker date, di mana untuk mengupdate nilai tanggal yang dipilih. Dan selanjutnya ada fitur update box pada untuk mengupdate, di mana kode ini untuk mengirimkan permintaan HTTP untuk memperbarui data pengguna ke server atau database berdasarkan nilai-nilai yang diisi dalam formulir ini, yaitu formulir ID, nama, alamat, nomor telepon, tanggal daftar, dan lain-lainnya. Juga untuk menghandle pengiriman foto pengguna jika ada perubahan. Jika data tersebut berhasil, maka akan muncul data update successful di terminal, dan error jika gagal, maka akan muncul pesan error updating data status code. Oke, selanjutnya di bawahnya ada widget wheel, di mana ada edit pengguna, teks edit pengguna, drawer, di mana pada kode ini adalah untuk membangun UI dari halaman edit pengguna yang terdapat pemanggilan beberapa metode bantu yang menggunakan elemen-elemen UI seperti text input, date picker, wheel image picker, dan submit button. Dan di bawah juga ada wheel text field, yang dimana terdapat nama, alamat, dan nomor telepon pada edit. Dan ada widget wheel container untuk memperbaiki tampilan menjadi vertikal, dan widget wheel text field yaitu untuk menampilkan is kode buku, label lowercase untuk menampilkan kode buku, dan widget wheel date picker yaitu untuk galeri atau kalender, untuk menampilkan kalender. Jika diklik akan muncul kalender. Dan widget wheel image picker, di mana ada jadwal foto untuk membuka galeri. Nah, ini untuk membuka galeri dan juga untuk memilih foto, dan juga bisa mengganti foto. Nanti saya akan membukanya di web, di Chrome, agar bisa untuk mengganti foto dan pilih foto tersebut. Dan widget submit button di sini untuk mengupdate atau untuk menambah
data-data yang telah diinputkan tadi ke query, ke database atau ke dalam laporan pengguna atau user. Nah, selanjutnya ada login. Pada kode ini yaitu juga mengimport file-file yang digunakan pada menu login, yaitu ada my.dat karena my.dat untuk setelah login akan masuk ke my, bukan ke main, ke dashboard yang terdapat di dalam kode main juga, dan register jika ada register jika belum punya akun atau jika ingin meregister nama atau password, dan material.dat dan http.dat untuk memasukkan link, agar bisa memasukkan link. Dan di sini ada kelas login page state, mana dalamnya ada text hidden controller, yaitu ada username dan password. Di bawahnya ada fitur login, login di sini untuk mengirimkan HTTP untuk permintaan untuk melakukan login. Nah, di sini ada variabel atau mendeklarasikan username controller.text dan password controller.text, dimana jika status sukses dan jika login berhasil maka akan muncul sukses, login successful, akan di print login successful di terminal, dan jika tidak berhasil maka akan muncul login valid yang akan muncul di pojok kiri bawah di tampilan nanti di emulator dan atau di Chrome. Dan durasi kemunculan login tersebut atau message pesan tersebut selama 3 detik ya, menggunakan duration second 3, yaitu durasinya 3 detik. Dan go to register, dan di sini jika ingin meregister maka tinggal tekan register, maka otomatis akan mengepus navigator push akan mengepus ke register. Dan selanjutnya ada widget will contains return square bar dengan titel login dan body padding kolom main access element center, dimana tombol login juga berada di tengah layar, dan terdapat username dan password, di mana username juga ada icon person di dalamnya, dalam text fieldnya, dan ada text field password juga ada icon log. Seterusnya text field is password absurd. Nah, di sini absurd text is password absurd di sini untuk mendeklarasikan. Nah, untuk menampilkan, dan juga ini is password obscure is password obscure ini untuk menampilkan icon seperti mata tersebut untuk menampilkan passwordnya. Jika masih ragu tinggal diklik icon mata, akan terlihat passwordnya, dan jika diklik lagi ya juga akan tertutup atau tidak terlihat passwordnya, hanya terlihat seperti titik-titik. Nah, di bawahnya ada alphabet button, ada button yaitu login dan register. Nah, di sini ada main adalah untuk mengumpulkan semua file untuk menjalankan semua file pada main, dimana main terdapat file yaitu splash, tampil buku,
dan sebagainya. Juga class my app pada kelas pada my app, mana primary switch dengan background scaffold dengan color putih, visual machine. Dimana pada main ini home splash, di sini pertama kali yang dipanggil adalah splash pada main tersebut. Setelah splash login, setelah login baru ke dashboard atau tampilan awal. Dan di bawahnya ada material color di sini untuk memberikan warna pada tampilan. Dan homepage ini ada deklarasi untuk dashboard atau tampilan awal. Tampilan awal yaitu ada terdapat finally global key, scaffold global key, dan widget with scaffold upper row, open drawer. Di sini juga ada drawer pada dashboard pada pojok kiri atas. Dan jika ditekan akan muncul drawer header. Dan terdapat sistem informasi akademik title atau teks di atas sistem informasi akademik, dan di bawahnya juga saya memberi foto aset logo PNG. Di sini saya memberikan logo untak di tampilan awal, di bagian yang kosong, dan juga di splash terdapat logo. Dan selanjutnya di register, sama seperti login, yaitu ada import untuk mengimport file, dan register state, di mana juga ada kelas register state yang terdapat user dan pass, yaitu username dan password, di mana ada link HTTP untuk mengirimkan, HTTP untuk melakukan register, dan if status. Maksudnya jika register berhasil maka akan muncul error juga. Ini kesalahan berhasil maka akan muncul berhasil, dan jika gagal maka akan muncul error, pesan kesalahan jika tidak berhasil meregistrasi. Nah, oke, selanjutnya pada widget ini ada tampilan pada ever title dengan title register, body padding, main, element center, label text username, di mana pada register terdapat text field yang berupa username dan password. Dan juga ada on press, yaitu alphabet button on press, itu tombol on press. Jika selesai memasukkan username dan password, tinggal klik register, maka secara otomatis akan masuk ke database. Nah, username dan passwordnya itu akan masuk ke database. Nah, setelah masuk ke database, jika ingin melogin maka klik maka di sini ada text login, dan tombol login akan mengkempus ke login lagi untuk meloginkan setelah register. Selanjutnya ada splash, di mana splash di sini ada tambahan splash screen, di mana kelas splash di dalam kelas splash tersebut yaitu terdiri dari image dan nama dan NBI saya. Di dalamnya terdapat aset logo, yaitu logo untak. Saya beri logo untak, dan di bawah splash tersebut terdapat NBI dan nama. Dimana pada background color pada splash tersebut ada warna primary yaitu biru.
Selanjutnya yaitu pada tambah buku pada menu tambah buku terdapat import.convert.eu foundation material.dat image speaker.dat dan http.dat. Di kelas edbook tersebut seperti yang dijelaskan di edit, ada edbook, kelas edbook yang dimana di dalamnya kelas edbook terdiri dari text editing controller, ESPN controller, nama controller, harga controller, harga produksi controller, dan juga terdapat string ISBN, string nama, string harga produksi, date time menggunakan selected date, string selected jenis, dan string selected kondisi. Dan future di sini untuk future selected widget di sini untuk menampilkan kalender, untuk menampilkan kalender pada tanggal. Dan di sini juga ada future show message box. Ada yang data maksudnya di sini setelah data tersebut diinputkan, yaitu nomor ISBN, nama pengarang, harga produksi, tanggal cetak, jenis, kondisi tersebut sudah diinputkan, maka akan muncul show message box, akan muncul tampilan message box tersebut jika sudah diisi. Jika yang sudah diisi, jika belum diisi maka akan tulis belum diisi tersebut. Jika tanggal belum diisi maka akan muncul belum diisi, jika jenis belum diisi maka akan muncul belum diisi, dan kondisi tersebut jika belum diisi maka akan muncul juga. Dan ada tombol tutup pada show message tersebut menggunakan navigator box. Selanjutnya ada juga link untuk mengirimkan data ke tambah tampil.php, dengan di dalamnya ada nomor ISBN, nama, harga produksi, tanggal cetak, jenis, dan kondisi. Oke, selanjutnya di bawah ada build. Di dalamnya ada tambah buku. Di sini ada untuk menambah buku dari text field chart, wheel text picker, wheel combo box, wheel radio button group, dan wheel submit button untuk menambah buku. Dan ada widget wheel text field di mana di dalamnya ada nomor ISBN, nama pengarang, harga produksi. Dan selanjutnya ada widget wheel container di sini untuk membuat kontainer, yaitu jarak vertikal yaitu 10.0. Dan ada widget wheel text field di mana tidak terdapat controller, label text, label in-text, dan di bawahnya wheel text picker untuk pada tanggal cetak tersebut, menampilkan tanggal cetak, untuk memasukkan tanggal dan menampilkan kalender. Dan ada widget wheel combo box. Di sini widget untuk menampilkan jenis, untuk memasukkan jenis yang ada di tambah buku, jenis apa, yaitu teknik, jenis bukunya teknik, seni, ekonomi, humaniora, untuk memilih secara drop down atau combo box. Dan widget wheel radio button di sini untuk memilih kondisi, yaitu kondisi baik atau buruk, radio baik atau buruk. Nah, yang terakhir ada wheel submit button, message box. Maksudnya jika sudah selesai maka tinggal klik
submit. Di sini submit menggunakan on press, jika diklik maka akan otomatis menambah, dan juga ditambahkan ke show message box jika sudah selesai. Selanjutnya dari tambah user, sama seperti tambah buku, itu kurang lebih sama, yaitu di dalam kelas add user. Di sini menggunakan add user, nama kelasnya dalamnya ada list int image bag, tag editing controller, nama controller, alamat controller, nomor telepon controller, nama, alamat, string nama, string alamat, string nomor telepon, date time, select date, string image URL, let string file name, dan extension. Nah, pada select utama future select image untuk sini untuk menambahkan image galeri, juga menampilkan galeri, dan di bawahnya ada select date untuk menampilkan kalender jika diklik, dan untuk memilih juga, dan future show message box, seperti yang pada tambah buku, dimana jika sudah disubmit maka data-data yang telah diinputkan seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal penerbitan, dan lain-lain akan muncul di show message box. Dan juga ada tombol tutup yang menggunakan on press, dan juga application pop, dan juga ada URLs di sini untuk mengirimkan link HTTP yang di dalamnya ada nama, alamat, nomor telepon, tanggal daftar, dan foto, di mana foto tersebut yang dikirimkan ke database yaitu berupa patch pada foto. Saatnya ada widget build ditambah pengguna, yaitu menggunakan build text field card, build container, build date picker, yaitu build bawahnya build image picker, dan juga ada build submit button. Yang pertama build text field, ya build text field diantaranya dalamnya berisi nama, alamat, nomor telepon, dan selanjutnya build container, yaitu untuk menampilkan margin, padding, dan margin, yaitu margin vertikal besar 10.0, dan widget build text field. Dan setelah bawahnya ada build date picker, widget build date picker, yaitu untuk menampilkan kalender, yaitu tanggal penerbitan. Dalamnya tinggal pilih tanggal, jika diklik pilih tanggal maka akan muncul kalender. Dan widget build image picker, di sini untuk memilih foto, dan caranya build untuk mensubmit, dan juga ditambahkan ke show message. Jika selesai disubmit ditambahkan ke show message. Selanjutnya ada kode ditampil buku untuk menampilkan laporan pada buku dalamnya, dimana juga import ada import ESYNC, convert material dat, import HTTP dat, drawer dat, edit buku dat. Nah, di dalamnya ada di kelas buku terdapat final string ID, nomor ISBN, string nama, string harga produksi, string tanggal cetak, string jenis, string kondisi, dan buku required disk ID, nomor ISBN, nama, tanggal cetak, jenis, harga, kondisi, dan harga produksi, dan factory buku. Dan gagal produksi. Selanjutnya di sini factory buku menggunakan map
metode map string dinamik, di mana terdapat ID, nomor ISBN, nama pengarang, tanggal cetak, jenis, harga, kondisional produksi. Dan selanjutnya void main run app display book, di mana fungsi main untuk menjalankan aplikasi dan menampilkan halaman untuk menampilkan laporan buku sebagai entry point. Dan di dalamnya terdapat string kondisi buku. String kondisi buku tersebut, jika kondisinya baik maka 1, jika kondisi buruk maka 0. Dalam kode buku di dalam database, jika kita memilih baik maka akan tertulis pada kondisi buku 1, jika kita memilih rusak maka 0. 1 dan 0. Dan di bawahnya ada kelas display book. Di sini adalah kelas stateless widget yang berfungsi sebagai entry point untuk halaman untuk menampilkan laporan buku. Dalamnya terdapat widget material add dan single tab, scroll view, dan display book page. Single scroll view yang kan tersebut akan menampung display book page, juga bisa di scroll. Dan display misalnya di kelas display book page, di sini juga terdapat user HTTP URL untuk merespon HTTP, untuk merespon tampil ke PHP, untuk mengirimkan juga. Dan juga delete book, di sini juga menggunakan HTTP untuk mengirimkan pesan HTTP kepada hapus.php untuk mendelete. Dan juga ada search box di sini untuk mencari. Search box tersebut untuk mencari buku sesuai dengan nomor ISBN-nya, untuk mencari buku sesuai dengan nomor ISBN, di mana selanjutnya di dalam widget dual contest terdapat laporan buku. Nah, dalam laporan buku tersebut ada cari berdasarkan nomor ISBN. Laporan buku yang terdapat di dalam laporan buku adalah buku-buku yang setelah didaftarkan, telah diinputkan pada tambah buku tersebut, yaitu akan disimpan ke laporan buku semua. Dan jika banyak, berapapun, bisa dicari berdasarkan nomor ISBN untuk mencari bukunya. Kita bisa mencari menggunakan nomor ISBN. Buku-buku yang terdapat di bawahnya yaitu dengan menggunakan teks nomor ISBN, tanggal cetak, jenis, harga produksi, kondisi, dan training row. Untuk menggunakan navigator push edit buku, untuk mengedit buku ada icon di situ, ada icon edit. Di dalam laporan buku ada icon edit jika ingin mengedit buku-buku yang ada. Jika ingin mengedit semuanya, nomor ISBN, tanggal cetak, jenis, harga produksi, dan kondisi, dan lain-lain, bisa menggunakan edit tersebut. Edit juga menggunakan push ke edit book, mengepush ke kode edit buku. Dan di bawahnya juga icon button untuk mendelete. Mendelete ini tidak menggunakan push karena bisa langsung mendelete, untuk menghapus buku-buku yang tidak diperlukan. Dan selanjutnya di tabel user, di kode tabel user tersebut ada import beberapa yang digunakan, dan kelas user, kelas pada tabel user atau pengguna tersebut, yaitu ada string ID, nama, alamat, tanggal daftar, nomor telepon, dan foto. Dan user ID authority digunakan from JSON, menggunakan map string dinamis,
dengan return user yaitu ID, nama, alamat, tanggal daftar, nomor telepon, foto, dan appointment. Di sini saya mendeklarasikan nama kelasnya, kelas usernya itu display user, mana di dalamnya ada let future, list user future, dan jika ada future fed user, sini ada link untuk mengirimkan ke pesan ke user API.php, mengirimkan pesan perintah. Jika terdapat seperti delete, butuh delete, sini juga ada link HTTP untuk mengirimkan pesan HTTP ke user delete.php. Maka akan jika diklik delete akan mengirimkan pesan delete ke user delete.php, dan user delete.php akan menghubungkan ke database, akan mendelete juga di database-nya itu. Dan di bawahnya ada filter user. Nah, dia ada widget wheel, di bawahnya juga ada widget wheel contest, output, dan title, yaitu laporan pengguna, di mana di dalam laporan pengguna juga terdapat cari berdasarkan nama. Laporan pengguna adalah kumpulan dari tambah pengguna, tambah user tersebut. Kumpulan data yang ada di tambah pengguna seperti nama, alamat, tanggal, dan lain-lain. Dan foto juga terdapat pada laporan pengguna, di mana juga bisa mencari nama-nama, mencari pengguna berdasarkan nama. Di sini untuk mencari berdasarkan nama dengan menggunakan icon sheets. Nah, di mana pengguna tersebut juga menggunakan image network. Di sini menggunakan image network ganti user untuk mengirimkan sinyal ke image network user foto pada user foto. Bisa mengambilnya dari sini, dan juga image-nya bisa ambil di file-file lain yang ada di file di dalam komputer. Di sini juga ada box file image network. Nah, di sini juga ada icon button edit. Di sini ada icon edit di sini untuk mengedit data pengguna atau user. Untuk mengedit data pengguna atau user tersebut menggunakan navigator push. Dan juga di sini ada delete per user, ada icon delete untuk mendelete data-data user yang tidak diinginkan atau yang ingin di delete lah. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan kode tersebut. Di sini saya menggunakan perintah flutter run main chrome web renderer HTML. Di sini saya menggunakan Chrome. Oke, prosesnya agak lama.
karena kursinya mungkin agak lama saya skip. Oh, ini sudah muncul. Nah, pada tampilan awal sini saya menggunakan splash screen dengan menggunakan splash screen dengan background biru dengan logo Untak dengan nama dan Fauzan Faruk, nama saya, dan juga NBI pada splash screen tersebut, nama NBI pada splash screen. Nah, di sini pada menu login, di sini ada login dan register. Di sini juga bisa langsung login. Loginnya yaitu harus sesuai dengan yang ada di database atau MySQL ini. Nah, sesuai dengan yang ada di database itu jika menggunakan bisa menggunakan ini yang ada di database. Semuanya dani@gmail.com dengan password 1234 atau juga bisa meregister. Itu kita coba register dulu. Nah, di sini menu register kita bisa menginputkan terserah. Ini tidak harus dengan dani@gmail. Kita harus menginputkan email. Bisa sembarang semuanya langsung. Nah, saya Dani Fauzan, apakah berhasil dengan password 123 bisa register. Nah, setelah diregister maka kita refresh pada database atau SQL tersebut. Nah, ini sudah masuk. Nah, Dani Fauzan username. Kita juga bisa setelah selesai register kita klik login dan username, kita masukkan yang tadi Dani Fauzan. Nah, password bisa dilihat 123. Jika ragu bisa dilihat dengan mengklik tombol mata ini, maka akan muncul password. Nah, setelah itu akan login. Jika benar maka akan langsung login. Nah, jika email atau passwordnya salah maka akan muncul seperti ini. Nah, jika salah maka akan muncul login failed seperti pada penjelasan kode sebelumnya. Seperti ini. Dan Fauzan tidak sama maka akan muncul juga login failed. Nah, jika username dan password tidak sesuai dengan yang ada di database tersebut maka akan muncul login failed. Oke, login. Nah, setelah login ini akan masuk ke dashboard tampilan awal yaitu sistem informasi akademik yang berisikan tulisan sistem informasi akademik. Dan saya sendiri memberikan logo Untak di sini, logo Untak Surabaya, dan drawernya berada di pojok kiri atas ini. Kita klik maka akan muncul beberapa form. Yang pertama form buku, yang kedua form pengguna, yang ketiga form laporan buku, yang keempat form laporan pengguna. Pertama kita klik form buku. Nah, form buku tersebut adalah untuk menambahkan buku. Di sini bisa memasukkan nomor ISBN-nya, bisa di sini ada misal 45. Nah, nama pengarang Fauzan, harga 30.000, 50.000. Harga produksinya 45.000 misal. Tanggal cetak, nah di sini menggunakan date picker tersebut. Tanggal cetak misal tanggal 6, oke. Jenisnya teknik, kita coba teknik, dan kondisinya baik, submit. Nah, di sini show image buku tersebut akan muncul seperti ini jika data tersebut setelah diisi. Dan tutup. Nah, setelah diisi tambah buku,
maka akan muncul pada laporan buku tersebut. Nah, jika sudah ditambahkan dan di database bisa kita refresh, apakah muncul. Nah, ini sudah muncul, yaitu nomor ISBN 45, nama pengarang Dani Fauzan, tanggal cetak, kondisi 1, jika itu bukunya baik maka 1. Maka ya selanjutnya kita coba jika bukunya rusak. Jika buku rusak, misal ISBN 32, nama pengarang Roma lah, harga 10.000, misal harga produksi 8.000, masukkan tanggal 4, misal jenis seni, misalnya ini kondisi rusak. Setelah disubmit, nah maka akan muncul. Setelah muncul kita bisa refresh database, maka akan muncul ada ID 10, nomor ISBN 32, nama pengarang Roma. Nah, jika kondisi rusak maka akan muncul 0. Oke, setelah tambah buku kita bisa melihat di laporan bukunya. Nah, ini jika ingin mencari sesuai dengan database tersebut, karena di sini masih ada 3, kita juga bisa cari sesuai dengan nomor ISBN. Cari berdasarkan nomor ISBN, misal yang tadi 32 akan muncul satu data sesuai nomor ISBN. Jika nomor ISBN-nya sama, munculnya sama, cuma beda nama pengarang tapi nomor ISBN-nya sama, yang akan dimunculkan ya nomor ISBN yang sama meskipun itu ada 2 pengarang. Nah, misal coba 45, ya muncul 45. Oke, kita ke form pengguna lah. Sini form pengguna ada tambah pengguna untuk menambahkan pengguna yang nama pengguna atau user di database. Di sini kita masukkan nama, misal ini alamat Surabaya, misal nomor telepon 0, ini pilih tanggal misal 13, pilih foto di sini bebas, bisa menggunakan di mana saja sesuai yang ada di komputer. Kita cari foto ini. Nah, setelah itu disubmit, nah, maka akan muncul data yang diinputkan, akan muncul seperti ini. Keluar nama, alamat, nomor telepon, tanggal penerbitan, dan foto. Jika di database bisa di refresh, nah maka akan muncul nama, alamatnya Surabaya, tanggal daftar, nomor telepon, dan foto. Yang ada di database adalah patch dari foto tersebut berupa JPG atau PNG dan lain-lainnya, dan juga nama dari foto tersebut. Oke, setelah ditambah pengguna, kita bisa klik laporan pengguna. Di laporan pengguna ada seperti yang di Word, yaitu saat diklik muncul semua data pengguna. Nah, muncul semua data pengguna yang telah diinputkan dari form pengguna tersebut. Di sini juga bisa cari berdasarkan nama. Dani ya, akan muncul ya Dani. Fauzan. Nah, yang muncul ya Fauzan. Nah, Fauzan. Nah, seperti itu. Nah, kayak ini juga bisa diedit. Misal saya edit yang Fauzan ya, bisa edit, ganti foto, misal ganti foto. Donat, nah ini foto donat. Baik, nah misal bisa ganti nama Fauzan
menjadi misal Tejo, Larjo, dan lain-lain. Misalnya tanggalnya saya ubah jadi 1 bisa, setelah bisa submit. Oke, maaf. Setelah ganti, oke, submit. Ini juga bisa di delete, bisa delete langsung delete. Kita ke menu laporan buku juga bisa diedit. Laporan buku kita edit misal dari 11 seni menjadi ganti rusak, submit. Nah, laporan buku juga bisa diubah jadi edit, dan kalau kita hapus, bisa dihapus juga. Oke. Nah, di laporan pengguna ternyata bisa. Mungkin tadi ada koneksi kendala jaringan. Jadi kita bisa coba lagi untuk mengedit. Nah, ganti foto. Donat misal. Nah, bisa. Ini juga bisa untuk diganti. Ketika di refresh maka akan jadi 1. Nah, cukup. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.